kita betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terputus sedetik pun untuk kita hambanya, sehingga seorang ulama menafsirkan bahwa tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, melainkan semuanya harus dihiasi dengan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menantang kita sebagai hambanya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak ini, niscaya tak seorang pun yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita senantiasa seyogyanya sebagai hamba dengan sadar akan nikmat ini, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk dan berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya juga ketika orang itu bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh sedikit pun kepada salawat kita umatnya, melainkan kitalah yang butuh kepada salawat itu, karena Rasulullah menjaminkan man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, bukan Rasulullah yang membalasnya saja, akan tetapi Allah yang membalasnya dengan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan jumlah salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Sayyidi Abu Hasan Al-Basri dikunjungi oleh umat untuk bertanya kepadanya, wahai imam, saya dalam keadaan membutuhkan hujan karena pekerjaan saya adalah bertani, dan sepanjang waktu ini tidak turun hujannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sangat membutuhkan hujan ini. Lalu apa jawaban Sayyidi Imam Hasan Al-Basri? Beliau berpesan, istighfarlah, taubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di waktu yang lain datanglah lagi orang yang mengadukan halnya kepada guru kita Imam Hasan Al-Basri dengan pengaduan yang berbeda. Beliau berkata, ya Imam, saya dalam keadaan fakir, dalam keadaan sangat sempit penghidupan, kepada Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang sama dengan orang yang datang pertama kali. Di waktu yang lain lagi datanglah orang ketiga, mengadukan lagi hal kehidupannya kepada guru kita Imam. Wahai Imam, saya sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah petunjuk wahai Imam. Lalu guru kita menjawab bahwa istighfarlah kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kepada orang yang datang pertama dan kedua. Tentu membuat murid-murid pada zamannya itu penasaran. Lalu bertanyalah kepada guru kita Imam Hasan Al-Basri, "Wahai guru kami mendengarkan ada orang yang datang pertama, kedua, dan ketiga dengan pertanyaan dan keluhan yang berbeda, akan tetapi engkau memberikan jawaban yang sama. Disuruhnya untuk kembali taubat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu apa kata guru kita? Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya itu kembali kepada bagaimana kondisi keadaan orang itu, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama makhluk, yang kesemuanya ada menimbulkan pahala. Namun dibalik itu juga orang terkadang tidak menyadari banyak dosa yang dihasilkan. Kepada Tuhanmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengampun. Jika taubat seorang hamba, dosa-dosanya sudah diampuni, taubatnya setelah diterima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas ketiga-tiga pengaduan orang tadi dengan ayat selanjutnya, yursilis samaa alaikum bidarah, membawa keberkahan ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yumdidukum bi amwalin. Bukankah juga hamba itu diterima taubatnya oleh Allah, wa yumdidukum bi amwalin, Allah akan melipat gandakan, Allah akan memberikan banyak rezeki. Dari persoalan ekonomi, harta, Allah akan berikan itu. Maka terselesaikan persoalan kehidupan ekonomi. Orang yang kedua tadi mengatakan halnya bahwa sempit kehidupannya, kurang dari penghidupan terkait dengan ekonomi dalam melancarkan kehidupan rumah tangganya. Wabani, dan juga Allah akan menganugerahkan anak yang saleh dan saleha kepada siapa itu tadi adalah orang yang senantiasa kembali istighfar, taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada surat edaran dari Bapak Bupati kita menganjurkan untuk sholat istisqa pada hari Ahad yang akan datang lusa, dan kesemuanya diundang hadir untuk sholat istisqa karena musim ini adalah memang musim yang Allah menahan sementara hujannya. Akan tetapi ini tentu kembali sebagai ujian kita semua dan sebagai introspeksi diri, pengendalian diri, sadar bahwa tidaklah Allah menahan satu rahmat, melainkan karena ada dosa yang dilakukan oleh penduduk bumi. Ada orang pernah berkata bahwa saya banyak beramal, saya banyak sumbangan, bahkan membangun masjid. Ada anak yatim yang selalu saya santuni setiap bulan. Apakah saya masih ada punya dosa? Justru itulah dosa ketika orang tidak mengakui ada dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terkadang kita tidak sadari. Kita terkadang melihat semua yang baik-baik amal kita, tapi lupa apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ada guru kita mengatakan bahwa suatu dosa juga bagi seorang hamba ketika dia tidak mengaku kalau dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu, sebelum umat melakukan salat istisqa, terlebih dahulu kesemuanya haruslah taubat,
haruslah mohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hilaf dan dosa, dan mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nanti yang akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan turunlah hujan yang disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalam ingin sholat istisqa bersama dengan kaumnya, maka dikumpullah kaumnya ini di suatu lapangan yang luas, kesemuanya berbaris untuk bermunajat kepada Allah. Ini juga dengan istisqa, wa istisqa Musa. Dan memang dahulu sebelum Rasulullah, sebelum datang Nabi kita, itu sholat istisqa sudah ada, sholat minta hujan, meskipun mungkin kaifiahnya berbeda. Lalu sholat istisqa Musa bersama dengan kaumnya. Setelah itu lalu berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan rahmat-Mu ya Allah. Semua umat mengatakan amin, terimalah ya Allah. Lama menunggu, maka di antara umatnya yang tidak sabar, wahai Nabiullah Musa, engkau adalah orang yang dekat kepada Allah, kenapa sampai sekarang belum turun hujannya Allah Subhanahu wa taala? Musa juga adalah orang yang bisa berkalam langsung dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima, adalah seorang Nabiullah yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, apa gerangan penyebabnya tidak kunjung turun hujan-Mu ya Allah? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, nanti saya turunkan hujan rahmat-Ku ketika ada seorang di antara orang yang dalam barisan itu memohon istisqa, memohon hujan, suruh dulu keluar dia, karena dia sudah berdosa kurang lebih 40 tahun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh dulu keluar dari barisan, baru turunlah hujan. Maka kembalilah Nabi Musa menghadap kepada kaumnya, wahai kaumku, siapa yang merasa telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarlah dari barisan, baru turun hujannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang mau keluar karena malu dikatakan saya yang berdosa kalau saya keluar. Semua menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang keluar. Dikumandangkan lain, keluarlah dari barisan ini, baru turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lama saling memandang, ada seorang yang merasa mengatakan, mungkin sayalah yang berdosa selama ini. Selama ini saya tidak beribadah kepada Allah, bahkan selama ini saya meninggalkan ibadah, bahkan selama ini saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sayalah yang dimaksudkan oleh Nabiullah Musa itu. Lalu menunduk dengan sendirinya, taubat kepada Allah, memohon bermunajat kepada Allah. Tak seorang pun bisa dirinya yang tahu, hanya dirinya dengan Allah, dan itu adalah rahasia. Dia taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon istighfar, aku memohon ampun kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah, aku taubat ya Allah. Nabiullah Musa lama menunggu, dikumandangkan lain, keluarlah dari barisan. Tak seorang pun yang keluar dari barisan. Tidak lama kemudian mendung, gelap, lalu turunlah hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya gembira, berlari-lari, senang gembira karena turun hujan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang heran adalah Nabiullah Musa, karena tak seorang pun keluar dari barisan. Akan tetapi Allah sudah turunkan hujannya. Bertanyalah Nabiullah Musa, ya Allah, siapa gerangan orangnya? Beritahukanlah kepada aku ya Allah, dan aku sampaikan kepadanya bahwa Allah sudah menerima taubatmu. Apa kata Allah? Jangan engkau ketahui orangnya, saya sudah tutupi aibnya, dan saya sudah terima aibnya. Sampai meninggal Nabi Musa tidak pernah tahu siapa orangnya itu, dan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada diri
merahmati, mengampuni dan memberkahi kita semua, dan insya Allah akan turun hujan rahmat